Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu dosen kita tercinta yang telah mengajar kita pada mata perkuliahan ini dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tentang penerapan sistem informasi pada perusahaan PT Yapindo Transportama atau PCP Express. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yang dimana pertama ada Della Sinta Irawan, yang kedua saya sendiri yaitu Ardiansyah Pramida sebagai moderator pada pagi hari ini, dan yang ketiga ada Asti Amit, yang keempat ada Arli Ani Yasin, yang kelima ada Nur Anis Hasnung, yang keenam ada Reski Amalia Putri, yang ketujuh ada Firda Salasa, yang ke-8 ada Marwa, dan yang ke-9 ada Rosnaini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan masuk kepada materi yang dijelaskan oleh Nur Anis Hasnung. Kepada Nur Anis Hasnung kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang profil perusahaan yang kita ambil. Nah, nama profil perusahaan sendiri adalah PT Apindo Transportama atau PCP Express. Perusahaan ini berdiri pada 18 Oktober 1999 yang beralamatkan di nomor 98 14 Palembang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Jenis perusahaan yang kita ambil ini adalah pengiriman barang. Emailnya bisa kita lihat di marketing@pcpexpress.com. Selanjutnya visi misi dari PT Apindo Transportama. Yang pertama dari visinya sendiri menjadi jasa kurir nasional pilihan pelanggan yang peduli, cepat, dan terpercaya. Yang kedua misi, ada 3 misi yang dipaparkan dari perusahaan ini. Yang pertama, memberi pelayanan jasa kurir yang peduli terhadap kebutuhan pelanggan dengan mutu dan harga yang layak. Yang kedua, memberikan tanggapan yang cepat dan terhadap semua informasi yang dibutuhkan pelanggan mengenai status kiriman. Yang terakhir, memberikan layanan yang tepat waktu dan aman sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pelanggan. Selanjutnya, sejarah dari PT Apindo Transportama atau PCP Express didirikan pada tahun 1995. Perusahaan ini mempunyai fokus usaha di bidang freight forwarding dan angkutan. PT Apindo Transportama atau disebut juga PCP atau Priority and Cargo Package merupakan salah satu perusahaan di bidang jasa pengiriman yang cukup terkenal di Indonesia, yang berdiri itu sejak 18 Oktober 1999 dan dimiliki beberapa pemegang saham, yaitu Ongki P. Soenarno, Didit Mehta Paryadi, dan Chan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Nur Anis Hasnung. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini yang akan dibawakan oleh Rosnaini. Kepada Rosnaini kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini. Sistem informasi manajemen berguna bagi PT Yapindo Transportama karena memudahkan dalam menunjang kegiatan operasional, mulai dari sistem akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi ini digunakan PT Yapindo Transportama dalam berinteraksi dengan para pelanggan. PCP Express pun menggunakan perangkat lunak dan keras dalam mengumpulkan, menyaring, memproses, dan membuat dan mendistribusikan data. PT Yapindo Transportama menganggap bahwa sistem informasi ini sangat berguna dalam menjalankan operasional pekerjaan. Sistem informasi ini juga bisa mengakses data dengan cepat serta akurat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Rosnaini. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu bisnis elektronika dan kerja sama global yang akan dibawakan oleh pemateri Della Sinta Irawan. Kepada Della Sinta Irawan kami persilakan. Kepada pemateri Marwa kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis elektronika dan kerjasama global. PT Yapindo Transportama ini mempunyai fokus usaha pada bidang freight forwarding dan angkutan peti kemas, di mana proses bisnisnya ini melakukan pengiriman barang maupun dokumen.
PT Yapindo Transportama meluncurkan aplikasi yang bernama Mungkin pemateri Marwa ada kendala di jaringan. Saya akan mengambil alih mengenai materi ini, yaitu bisnis elektronika dan kerjasama global. Di sini PT Yapindo Transportama mempunyai fokus usaha pada bidang freight, forwarding, dan angkutan peti kemas, di mana proses bisnisnya adalah melakukan pengiriman barang atau dokumen. PT Yapindo Transportama meluncurkan aplikasi yang bernama PCP Express, di mana lewat aplikasi ini dapat mempermudah berlangsungnya bisnis yang dijalankan serta alternatif bagi para pengguna PCP Express. Di mana di dalam slide sebelumnya, dalam mengakses layanan yang disediakan PT Yapindo Transportama, PT Yapindo Transportama juga memiliki website yaitu ESPA dan di Jurnalku. Website ini berguna untuk memberikan informasi terkait keuangan perusahaan, melihat perkembangan dalam perusahaan PCP Express, di mana PCP Express juga memaksimalkan pengiriman dan menggunakan moda transportasi mulai dari udara, darat, maupun laut. Mungkin itu materi dari Marwa. Kami lanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu sistem informasi organisasi dan strategi yang akan dibawakan oleh Della Sinta Irawan. Kepada Della Sinta Irawan kami persilakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang sistem informasi organisasi dan strategi. Struktur organisasi PT Yapindo Transportama yaitu manajemen. Penggunaan sistem informasi bagi PT Yapindo Transportama tidak hanya akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen, tetapi juga dapat menciptakan sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada di perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Arlian Yasin. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu isu-isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen yang akan dibawakan oleh Della Sinta Irawan. Kepada Della Sinta Irawan kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai isu-isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen. Pada PT Yapindo Transportama telah menerapkan etika sosial dalam masyarakat untuk mengakses informasi. Adapun aplikasi yang diterapkan oleh PT Yapindo Transportama yaitu PCP Express, di mana PT Yapindo itu telah menerapkan dimensi moral sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan PT Yapindo, yaitu akuntabilitas dan pengendalian perusahaan yang bertanggung jawab dan melakukan pengendalian pada masalah-masalah yang mungkin saja bisa timbul. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri Della Sinta Irawan. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu infrastruktur teknologi industri dan perkembangannya yang akan dibawakan oleh pemateri Firda Salasa. Kepada Firda Salasa kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Melanjutkan materi mengenai infrastruktur TI dan perkembangannya. PT Yapindo Transportama menciptakan aplikasi untuk membantu berjalannya proses bisnis sesuai yang diharapkan. Nah, dapat diketahui bahwa PT Yapindo Transportama merupakan salah satu perusahaan jasa besar yang ada di Indonesia. Dengan melihat target pasar yang dapat dikatakan sudah cukup luas, maka diperlukan pengembangan penggunaan aplikasi PCP Express untuk menunjang berlangsungnya aktivitas pada perusahaan jasa ini, di mana mempermudah para customer untuk mengakses layanan pada PCP Express. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Firda Salasa. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar intelijen bisnis yang akan dibawakan oleh Marwa. Kami persilakan kepada pemateri Marwa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar intelijen bisnis. Di sini PT Apindo Transportama menggunakan teknologi IB, yaitu dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu dapat membantu kesempatan strategis bisnis yang baru. Tujuan dari IB yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru, dan juga mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan juga stabilitas jangka panjang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Marwa. Kita lanjut kepada materi kepada materi telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel yang akan dibawakan oleh Reski Amalia Putri. Kepada Reski Amalia Putri kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi internet nirkabel sangat membantu dan mempermudah karyawan PT Yapindo dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan bantuan teknologi tersebut, proses pencatatan data dan jurnal pada PT Yapindo Transportama menggunakan telekomunikasi, aplikasi eSapa dan Jurnalku yang memenuhi standarisasi pencatatan penjurnalan akuntansi untuk memudahkan PIC pada kelola data perusahaan. Pemanfaatan jaringan informasi oleh penyelenggara PT Yapindo yaitu bekerja sama dengan mitra kerja penyelenggara telekomunikasi seluler dengan memanfaatkan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Reski Amalia Putri. Kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu melindungi sistem informasi yang akan dibawakan oleh pemateri Asti Hamid. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi mengenai melindungi sistem informasi. PT Apindo Transportama menggunakan enkripsi secara implisit dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah pesan atau informasi sehingga tidak dapat dilihat tanpa menggunakan kunci pembuka rahasia untuk melindungi data yang dimilikinya. Teknologi enkripsi adalah cara paling efektif digunakan oleh PT Apindo Transportama untuk mengamankan data, melindungi dan dari serangan yang berhasil masuk ke jaringan perusahaan, serangan terhadap infrastruktur perusahaan dan usaha pencurian data. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri Asti Hamid. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aryansyah Pramida sebagai moderator pada pagi hari ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.